Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim al-ayya amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, ialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Baik itu nikmat yang mampu kita lihat, nikmat yang tidak mampu kita lihat, nikmat yang bisa kita dengar, nikmat yang tidak bisa kita dengar, nikmat yang bisa kita ucapkan, nikmat yang tidak bisa kita katakan, nikmat yang sembunyi atau nikmat yang terang-terangan, sedikit ataupun banyak. Maka kita sebagai manusia selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita semakin kuat bersyukur kepada Allah, semakin tinggi bersyukur kepada Allah, semakin besar kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak, memperluas, melipat gandakan kenikmatan tersebut. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, la in sakartum la azidannakum. Barang siapa di antara manusia yang bersyukur kepadaku, maka sesungguhnya akan aku tambahkan nikmatku kepadanya, akan aku perbanyakkan nikmatku kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selawat dan salam marilah kita curah luah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, sampai kepada kita umat akhir zaman yang insya Allah akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan hari ini pembahasan kita adalah tentang bulan suci Ramadan. Maka ketika kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, ini berarti mengingatkan kita bahwasanya 1 atau 2 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sekarang kita berada pada bulan Rajab, kalau pada kalender Hijriah kita hitungnya. Kita sekarang berada pada bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita akan memasuki bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, disitulah kita akan berjumpa atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka nantinya saat kita memasuki bulan suci Ramadan itu, di sanalah kita akan memperoleh sesuatu atau akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada syarat di mana manusia akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya adalah dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan manusia untuk melaksanakan ibadah shaum atau ibadah puasa. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui bahwasanya puasa itu disampaikan oleh para ulama. Puasa itu menurut bahasa ini berasal dari bahasa Arab, artinya shaum. Shaum itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia yaitu menahan. Puasa itu adalah shaum, atau shaum itu adalah menahan. Menahan apa?
menahan dari segala yang membatalkan puasa. Dari pandangan kita apabila penglihatan kita akan mendatangkan dosa, dari pendengar kita apabila pendengaran kita ini akan merusak nilai ibadah puasa kita, pembicaraan kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita ini itu ditahan, dikhawatirkan akan melakukan pelanggaran atau akan melakukan hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa. Maka itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya puasa itu berasal dari bahasa Arab artinya so, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu puasa yang artinya adalah menahan. Jadi menahan dari apa? Menahan dari segala yang membatalkan puasa, segala yang merusak nilai-nilai ibadah puasa. Maka hadirin ikhwatul iman dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Di sana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan mendapat gelar dari Allah atau tidak? Orang yang akan mendapatkan gelar dari Allah, gelar itu bernama gelar muttaqin atau gelar orang-orang yang bertakwa. Dan juga selain mendapatkan gelar, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Terus apa lagi? Sesudah jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka dan juga dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di masa yang lampau atau terang-terang di masa lalu saat dilakukan secara individu atau secara gotong royong, secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihapus. Misalkan dosa kita sudah 1000, ya, maka masuk bulan Ramadan terus kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa yang 1000 itu akan dihapus jadi 0. Masya Allah. Jangankan 1000, 1 juta atau miliaran atau triliunan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Dengan melaksanakan ibadah puasa itu, maka insya Allah manusia itu akan mendapatkan gelar muttaqin dari Allah, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bangga kita sebagai orang Islam diberikan satu momen yang sangat mulia untuk menghapus segala dosa dan noda kita. Ibarat ya, kita berpakaian selama 11 bulan. Kita berpakaian selama 11 bulan. Ya. Tapi pakaian itu belum dicuci. Maka 1 bulan itu pakaian itu dikasih kesempatan untuk dicuci. Begitulah dalam diri kita. 11 bulan ya, kemungkinan besar kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Atau kita melakukan kemaksiatan, baik secara sengaja ataupun tidak, dan lain sebagainya. Maka di momen yang tepat ini, mari kita berlomba-lomba fastabihul khairat untuk perbaiki diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa dan noda kita. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyatakan, bohong. Kata siapa? Kita punya dosa yang begitu banyak. Dosa yang kita lakukan mulai dari kita akil balik, mulai dari kita sudah bisa mengenal kau ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang buruk, atau ini yang pantas dikerjakan, ini yang tidak pantas untuk dikerjakan. Masa dosa-dosa itu yang kita lakukan dari waktu kita akil balik itu tuh, ya, terus ditambah dengan dosa-dosa yang lain-lain ini, masih dihapus oleh Allah. Hadirin ikhwatul iman dimuliakan oleh Allah. Semua itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah ampuni segala dosa dan noda kita itu. Hal ini Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwasanya man soma ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ya, itu dosa yang dari masa-masa lampau. Ya. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa
dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu artinya dengan ikhlas, dengan iman dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya dari masa-masa yang lampau. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, manusia, kau punya banyak dosa. Ya, dosa kamu itu lebih dalam daripada dalamnya lautan, lebih luas daripada bumi. Tapi Allah punya ampunan lebih besar daripada bumi, lebih dalam daripada dalamnya lautan. Allah Maha Pengampun. Maka hadirin, pernah disampaikan oleh para ulama bahwasanya yang lebih besar di muka bumi ini bukan gunung-gunung yang besar. Yang lebih luas di muka bumi ini bukan luasnya bumi-bumi Allah yang Allah ciptakan ini. Langit, bumi, ya, semuanya ini kecil, tidak besar. Jadi yang besar itu bukan langit, yang luas itu bukan bumi, tetapi yang luas dan yang besar itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar daripada langit, lebih besar daripada bumi. Ampunan Allah itu lebih besar daripada itu semua. Maka di momen yang tepat ini, nantinya kita akan berhadapan dengan bulan yang suci ini. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Insyaallah Allah akan memberikan ampunan kepada kita dan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita berbicara tentang seputar bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada benarnya, maka mudah-mudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka itu datang dari khilafan, kekeliruan saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.